Cindy, masih sakit. Zaki. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi aspek geografi dan mampu menganalisa prinsip-prinsip geografi, serta nantinya terampil membaca serta mengkomunikasikan ide dalam bentuk karya. Kajian terhadap kajian geografi. Jadi aspek geografi ini cara memaknai terhadap kajian geografi. Nah, ada berapa nih aspek geografi? Ada dua. Aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik itu menitikberatkan atau lebih berhubungan terhadap kajian alam. Sedangkan yang aspek non-fisik itu muka bumi. Nah, kata kunci dari aspek fisik ini dia mempelajari terkait dengan fisik-fisik apa aja, yaitu fenomena geosfer. Apa aja kemana fenomena geosfer? Masih ingat? Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer. Jadi dia lebih mempelajari ke fenomena geosfer. Kalau non-fisik, apa tuh aspek non-fisik? Yaitu aspek yang kajiannya manusia atau ke sosial. Nih. Ini aspek fisik geografi, apa aja? Ada 3. Perhatikan, udah. Aspek fisik geografi itu yang dipelajari 3. Apa aja? Tadi disebut aulia topologi, ya betul. Itu mempelajari muka bumi, lokasi dan wilayah. Abiotik, benda mati seperti tanah, air, dan udara. Masih kok di luar ya kalian? Aspek dari yang biotik itu mempelajari makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Aspek non fisik, apa yang dipelajari? Kebudayaan, ekonomi, penduduk. Nah, coba di sini orang Minang semua atau ada yang non Minang? Tole orang Jawa ya. Nah, jadi di dalam aspek non fisik itu juga dikaji tentang kebudayaan. Nah, coba Bapak tanya dulu. Perhatikan. Bagaimana budaya dari Minangkabau itu? Orang Minang semua ya? Hah? Orang Minang kan? Orang mana? Orang Bandung. Gimana budaya Minangkabau itu? Nggak tahu. Solo, apa itu ekonominya? Hah? Kebun, berkebun ya. Kalau di daerah pesisir selatan apa? Mancing. Kok mancing? Apa? Durian. Ya. Bertanam apa lagi? Nelayan, ya nelayan. Kemudian penduduk. Jadi di aspek non fisik ini juga mempelajari dinamika kependudukan. Nah, kemudian prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Jadi prinsip geografi adalah fondasi atau landasan untuk menganalisis fenomena di geografi. Ya, jadi yang dikajinya itu ini, yang tadi fenomena geosfer tadi.
Apa aja tuh prinsip-prinsip geografi? Yang pertama, prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Nah, prinsip distribusi, kata kuncinya apa? Persebaran, ya. Jadi dalam prinsip geografi distribusi ini, dia mempelajari kaitan persebaran fenomena geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Apa contohnya tuh? Persebaran dalam geografi. Apa? Persebaran sumber daya alam, ya. Ya, betul. Apa lagi? Distribusi contohnya. Persebaran sumber daya alam. Persebaran penduduk masuk tidak? Kenapa masuk? Karena ada kata persebaran. Persebaran penduduk, apa lagi? Apa lagi yang terkait distribusi? Persebaran apa lagi? Persebaran. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Zaki. Persebaran apa? Ya, persebaran flora fauna. Kata kuncinya adalah persebaran. Nih, persebaran minyak bumi. Yang kedua, prinsip interrelasi. Manusia dengan tumbuhan. Apa contohnya misalnya? Dia ada sebab, ada akibat. Misalnya manusia terhadap tumbuhan. Penebangan hutan. Itu masuk ke prinsip interrelasi. Ya. Kata kuncinya hubungan terkaitan, berarti kalau banjir, apa tuh sebabnya? Membuang sampah sembarangan. Sebabnya karena manusia, akibatnya banjir. Nah, itu prinsip interrelasi. Apa lagi contohnya? Apa? Forestasi. Yang disebabkan manusia, akibatnya hutan gundul dan longsor. Itu satu. Apa lagi? Deskripsi. Ini gampang nih deskripsi nih. Kata kuncinya apa? Memberi penjelasan. Apa yang dijelaskan? Peta, grafik, tabel. Apa contohnya? Deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan atau menjelaskan. Apa contohnya? Tuh, apa? Kependudukan. Contohnya menjelaskan jumlah penduduk. Ya, boleh. Apa lagi? Apa lagi contohnya? Mendeskripsikan, apa lagi contohnya? Paham? Oke. Jadi kalau prinsip deskripsi itu dia semuanya berdasarkan dari data. Misalnya peta, apa yang dideskripsikan? Misalnya peta persebaran sumber daya alam misalnya kan. Berarti itu masuk ke prinsip deskripsi. Misalnya ada grafik pertumbuhan penduduk, itu masuk juga prinsip deskripsi. Kata kuncinya tuh menjelaskan peta, grafik, tabel, diagram. Yang terakhir, yang nomor 1 ya, kita bahas aspek budaya masing-masing. Sekarang Bapak minta Gaitsa, orang Sunda ya? Coba ceritakan budaya Sundanya. Tak mau dong, Pak. Tak mau. Budaya Sunda adalah tubuh dan hidup dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya, karakter masyarakat Sunda adalah periang, ramah tamah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cerminan budaya masyarakat Sunda. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu atau Polinesia. Dalam rumpun
bahasa Austronesia. Bahasa ini umumnya dituturkan oleh penduduk bersuku Sunda wilayah bagian barat Pulau Jawa. Bahasa Sunda juga dituturkan oleh diaspora Sunda di beberapa wilayah lain di Indonesia dengan di luar Indonesia. Oke. Nah, si Gaitsa menjelaskan budaya dia yaitu budaya Sunda. Sekarang ada budaya Minangkabau. Amara, coba ceritakan budaya Minangkabau atau budaya si Amara sendiri. Budaya Minangkabau biasanya sehari-hari berbahasa Minang. Agama di Minangkabau mayoritas orang Minang tuh biasanya beragama Islam sebab di Minang adat basandi syarak basandi kitabullah. Kebudayaan baju adat Minangkabau beragam nama dan modelnya di setiap daerah. Kebiasaan dan aktivitas orang Minang biasanya ada upacara turun mandi, balimau, makan bajamba, batagak penghulu, tabuik, dan banyak yang lainnya. Terima kasih Amara tadi dari Minang, dia budaya Minangkabau. Gaisa dari Sunda, sekarang dari Jambi ada nih. Apa namanya? Kaila, coba ceritakan budaya Jambi. Bahasa dari Jambi, perilaku manusia sekuturnya akan terasa pada bahasa sehari-hari. Logat bahasanya yaitu bahasa melalui bahasa yang Melayu. Pengetahuan memiliki pengaruh yang penting dalam budaya. Agamanya, perubahan perilaku manusia dalam aspek budaya juga dapat mempengaruhi sebuah agama. Kesenian merupakan satu kesenian dari budaya. Pergaulan dan aktivitas sosial, budaya yang mengalir dalam satu lingkungan juga bisa mempengaruhi tingkat pergaulan di masyarakat sekitar. Aktivitas sosial menjadi pengaruh seperti kegiatan poskamling dan karang taruna. Terima kasih Kaila dari Jambi. Nah, sekarang dari Jawa. Saya Muhammad Tole. Saya orang Jawa. Satu, contoh aspek budaya Jawa adalah kehidupan yang kental, seni tradisional seperti wayang kulit dan gamelan. Bahasa Jawa sebagai bahasa utama, juga tarian dan pakaian adat khas Jawa seperti kebaya dan batik. Nah, tadi sudah ada 4 contoh wilayah yang berbeda budayanya. Tadi ada budaya apa aja tadi? Gaitsa tadi dari Sunda, dia orang Sunda. Amara orang Minang. Siapa lagi? Kaila ini ya. Kaila orang Jambi. Tole orang Jawa. Nah, dari sini kan berbeda semua budayanya ya kan? Nah, kata si apa tadi? Gaitsa Sunda tuh orangnya lemah lembut, sopan santun, ya. Kalau orang Minang tadi apa? Dia adat disiplin. Orangnya itu rata-rata mayoritas Islam karena dia berdasarkan kepada sandi. Adat pesandi sarak pesandi kita gula atau disebut dengan tambo ya. Apa tuh namanya? ASBK. Kalau orang Jawa, orang Jambi itu kata si Kaila, budaya dia tuh bahasanya bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Orang Tole Jawa, katanya Jawa nih budayanya kental, bahasanya bahasa seharinya bahasa Jawa. Terus orang-orangnya suka memakai baju adat kebaya dan lain-lain. Nah, dari contoh budaya yang berbeda ini termasuk aspek apa? Aspek budaya itu aspek apa? Fisik kah, non fisik? Non fisik. Nah, kalau kita kaitkan dengan prinsip tadi, apa prinsipnya? Ada distribusi, ada deskripsi, ada interrelasi, ada korologi. Nah, kalau ini masuk ke dalam apa? Dia menceritakan deskripsi. Nah, jadi antara aspek yang diceritakan oleh Ananda tadi yang berbeda daerah asal dan budayanya,
itu masuk ke dalam aspek non fisik dan termasuk dalam prinsip deskripsi karena dia menjelaskan dari budayanya masing-masing. Paham? Nah. Apa aja yang dapat disimpulkan? Adanya aspek-aspek geografi tadi ada 2. Ya, ada prinsip-prinsip geografi. Apa? Prinsip apa? Ya. Jadi dalam geografi itu ada aspeknya 2, aspek fisik dan aspek non fisik. Kalau ya itu prinsip ya. Prinsip ada 4 tadi apa aja? Relasi, distribusi, prinsip. Ya, betul. Oke, Papa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.